Terelie, Hujan, bagian 29. Malam menyelimuti kota, lampu-lampu dinyalakan. Sepeda merah itu tiba di gerbang asrama sekolah keperawatan. Bye Lail, bye esok, Lail mengangguk. Esok menaiki sepedanya, mengayuhnya perlahan. Lail menatap punggung Esok yang menghilang di ujung tikungan. Gadis itu menghela nafas panjang. Ini seharusnya menjadi hari yang indah. Lail menghabiskan waktu bersama Esok. Tapi memikirkan apa yang diceritakan Esok, itu menghabisi separuh kesenangan hari. Mariam berseru nyaring saat Lail mendorong pintu kamar. Lail melangkah masuk. Lail, kamu kemana saja, ha? Aku mencarimu di seluruh aula. Kamu tidak ditemukan, menghilang begitu saja. Lail menggeleng, belum menanggapi kekesalan Mariam. Kamu pasti bertemu Soke Bahtera, ya kan? Ayo mengaku. Lail mengangguk. Masuk akal kalau begitu. Hanya Soke Bahtera yang bisa membuatmu melupakan teman sekamarmu ini. Pergi tanpa bilang, membiarkan aku panik. Ini untuk ketiga kalinya, Lail. 3 kali. Maria melotot, rambut keribunya mengembang besar. Apa yang kalian lakukan? Main sepeda berkeliling kota seperti anak kecil. Aku mau mandi. Lail mengambil handuk. Sebentar Lail, kamu harus cerita. Nanti aku ceritakan. Aku mau mandi sekarang. Lail sudah melangkah keluar kamar. Dia masih mengenakan toga sejak tadi. Selesai mandi, Mariam sudah menunggunya. Ada hal penting yang hendak kusampaikan kepadamu, Mariam. Lail duduk di ranjang, wajahnya serius. Hal penting apa? Esok akhirnya melamarmu. Mariam cengar-cengir, berusaha bergurau. Dia duduk di ranjangnya. Mereka berdua berhadap-hadapan. Sekarang bukan saatnya bergurau. Lail menggeleng tegas. Baiklah, maaf. Mariam memperbaiki posisi duduknya. Tapi, kamu harus berjanji tidak akan bilang pada siapapun. Ya ampun Lail, aku harus berjanji. Mariam berseru tidak terima. Aku tidak pernah membocorkan rahasiamu walau setetes, tidak sekalipun kepada penghuni panti sosial, asrama sekolah, organisasi relawan, tidak ke seluruh penduduk kota ini, bahkan mengigau saat mimpi pun tidak. Iya, aku tahu itu. Lail menatap Mariam yang tersinggung. Aku hanya memastikan. Berjanjilah Mariam. Baik, aku berjanji. Kamu puas? Lail mengangguk. Esok benar, rahasia ini bisa diberitahukan kepada Mariam. Setengah jam Lail menceritakan semua percakapannya dengan Esok di depan lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Cerita yang membuat Mariam mematung. Kamar itu lengang, menyisakan suara pendingin ruangan. Tidak ada lagi pemanas ruangan. Itu sangat menakutkan. Mariam akhirnya bersuara. Suaranya tersekat. Lail mengangguk. Mereka sudah pernah melewati gunung meletus skala 8 VAI, melewati gempa bumi skala 10 Richter, yang menghancurkan 2 benua sekali tepuk. Mereka sudah melewati suhu dingin salju setebal 50 cm. Tapi itu semua tidak ada apa-apanya dibanding mendengar informasi bahwa manusia akan punah oleh musim panas ekstrim 60-80 derajat Celcius. Itu berarti mereka telah memilih calon penumpang 4 kapal itu, Mariam memastikan. Lail mengangguk lagi. Dan kita tidak dihubungi. Apakah berarti kita tidak termasuk penumpang kapal? Lail tersenyum getir. Kamu mau naik kapal itu, Mariam? Mariam terdiam. Aku hanya bertanya. Siapapun pasti akan bertanya soal itu jika mendengar ceritamu. Aku tahu mesin itu tidak akan pernah memilihku. Lail mengangguk. Penumpangnya telah ditentukan. Kita tidak termasuk. Tapi setidaknya kita tahu lebih awal dibanding penduduk lainnya. Mereka baru akan mengumumkannya 4 minggu lagi, persis saat kapal-kapal itu berangkat. Maria mengembuskan nafas. Lantas, bagaimana dengan rencana-rencana besar kita?
bekerja di rumah sakit, menyewa apartemen. Entahlah, Lail menjawab pendek. Kamar itu lengang. Aku sepertinya butuh tidur lebih cepat, Lail. Rambut keriboku akan mengembang tidak terkendali kalau aku semakin memikirkan ceritamu. Maryam akhirnya bicara. Lail tersenyum. Maryam tidak pernah kehilangan selera humor dalam situasi apapun. Saat itu, baru segelintir orang yang tahu. Masalahnya, tahu lebih awal dibanding orang lain tidak akan mengubah nasib mereka. Maka Lail dan Maryam memutuskan menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Mereka pindah ke apartemen baru seminggu kemudian. Tidak besar, tapi memadai untuk mereka berdua. Mereka juga telah resmi diterima di rumah sakit kota. Namun, mereka tidak bisa langsung masuk kerja karena mendapatkan penugasan organisasi relawan. Pagi itu, 3 minggu sebelum kapal raksasa itu diluncurkan, Lail dan Maryam bersama puluhan relawan menaiki gerbong kereta cepat menuju sektor 3. Kereta melintasi hamparan sawah yang kering, padang rumput yang kerontang, pohon-pohon meranggas. Suhu udara telah naik 5 derajat Celcius. Kekeringan mulai melanda di mana-mana. Kondisi sektor 3 yang mereka tuju mengenaskan. Air bersih sangat terbatas. Relawan dan marinir sudah berusaha menarik air dari kedalaman ratusan meter, tapi hanya sedikit sekali air yang keluar. Tanpa siklus hujan, cadangan air bawah tanah mulai berkurang. Bahan pangan kembali terbatas dan harganya melesat tidak terkendali. Lail dan Maryam bertugas di rumah sakit darurat lokasi pengungsian. Mereka tidak lagi membantu perawat. Merekalah perawatnya sekaligus relawan. Mereka memperhatikan anak-anak kecil yang kurus, orang tua yang sakit. Tenda rumah sakit darurat terasa pengap. Seragam mereka basah oleh keringat. Cepat atau lambat, kota kita juga akan mengalami kondisi yang sama. Maryam memperbaiki masker di mulut. Mereka jeda sejenak, berdiri di luar tenda menatap sekitar. Debu berterbangan. Angin yang menerpa tanah kering membuat debu itu mengepul. Kualitas lingkungan jadi bertambah buruk. Debu-debu ini membuat jagung, gandum, dan padi tidak bisa tumbuh maksimal. Hewan ternak tewas. Lail, apakah Soke Bahtera termasuk salah satu penumpang kapal itu? Maryam bertanya, pertanyaan yang sering dia sampaikan seminggu ini. Lail menggeleng. Aku tidak tahu, esok tidak bilang. Itu sebenarnya juga menjadi pertanyaan Lail. Apakah esok termasuk penumpang kapal raksasa itu? Mungkin saja esok tidak terpilih karena penumpang dipilih secara acak. Ada puluhan juta penduduk seluruh negeri. Kemungkinan terpilih hanya 1:5.000. 0,0 sekian persen. Kecil sekali. Ada banyak hal yang dipikirkan Lail sejak bertemu lagi dengan esok saat wisuda. Ketika dia sudah mulai menata hatinya, berdamai. Jika esok tidak naik kapal itu, apa yang akan pemuda itu lakukan setelah kapal itu berangkat? Apakah dia akan tetap tinggal di ibu kota atau kembali ke kota mereka? Esok belum menghubungi Lail sejak acara wisuda sekolah keperawatan. Untuk kesekian kalinya membuat Lail menunggu. Apakah dia hanya bisa pasrah menunggu dalam hubungan mereka? Kesibukan di tenda pengungsian sektor 3 membantu Lail melupakan sejenak tentang esok. Juga tentang kapal raksasa itu. Mereka sepanjang hari bekerja di rumah sakit darurat. Kembali ke tenda pukul 8 malam, terkapar kelelahan, kepanasan. Pendingin yang dipasang di setiap tenda relawan tidak mampu mengusir udara panas. Hari ke-14 di sektor 3, seminggu sebelum 4 kapal itu berangkat. Malam-malam saat Lail dan Maryam kembali ke tenda, ada seseorang yang telah menunggu di sana, duduk di kursi plastik. Wali kota, tamu yang sama sekali tidak diduga. Selamat malam, Lail. Wali kota berdiri. Ini mengejutkan. Lail menelan ludah, membalas menyapa dengan suara patah-patah. Maryam tahu diri, kecil sekali kemungkinan wali kota datang untuk menemuinya. Pasti ada urusan sangat penting dengan Lail. Maryam segera pamit, pergi ke tenda komando.
Aku minta maaf mengganggu jadwal istirahatmu, Lail. Ada yang hendak aku bicarakan denganmu. Wali kota mengusap keringat di dahi. Wajahnya terlihat sangat letih. Dia bekerja nyaris 18 jam setiap hari mengurus kota mereka, mencari solusi paceklik bahan pangan. Malam ini, wali kota menyisihkan waktu pergi menemui Lail di sektor 3. Itu berarti ada hal penting dan amat mendesak. Aku tahu, esok pasti telah memberitahumu. Lail bisa segera menebak topik percakapan. Kapal raksasa, Lail berkata pelan. Wali kota mengangguk. 8 tahun lalu, setelah deadlock KTT Perubahan Iklim Dunia, beberapa pemimpin dunia melakukan pertemuan tertutup. Ada 4 kepala negara, 8 gubernur, dan wali kota-kota besar di dunia. Aku termasuk salah satunya. Dalam pertemuan itu juga hadir 11 ilmuwan terkemuka. Salah satunya adalah profesor yang sering muncul di televisi dengan pernyataan yang tidak disukai penonton. Tetapi dia menyampaikan kebenaran. Penduduk bumi telah melupakan nasihat lama itu. Lebih baik mendengar kebenaran meski itu amat menyakitkan daripada mendengar kebohongan meski itu amat menyenangkan. Menghadapi ancaman nyata kepunahan manusia, 4 negara bersepakat memulai proyek pembuatan kapal, dipimpin oleh ilmuwan-ilmuwan dari universitas terbaik. Umat manusia tidak boleh punah. Kita harus mencari cara agar hingga ribuan tahun lagi, generasi berikutnya tetap hidup. Tidak di permukaan bumi, melainkan mengirim mereka ke angkasa hingga bumi kembali pulih. Sayangnya, sedikit sekali waktu yang tersisa. Sedikit sekali sumber daya yang tersedia setelah bencana gunung meletus. Kita hanya bisa membuat 4 kapal. Itu fakta yang sangat menyedihkan. Wali kota terdiam sejenak. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, Lail. Hanya 10.000 orang setiap kapal. Hanya ada 10.000 tiket untuk setiap negara. Dan itu harus dilakukan dengan adil. Kami sepakat. Penduduk bumi memiliki kesempatan yang sama. Bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Kaya, miskin, kelas bawah, strata sosial tinggi, semua dipilih secara acak. Seorang anggota tim membuat mesin pencacah genetik manusia. Mesin itulah yang memilih siapa saja yang berhak menjadi penumpang sesuai keanekaragaman genetik yang mereka miliki, agar sifat-sifat terbaik bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Kapal itu tidak bisa hanya dinaiki penumpang jenius semua atau keunggulan fisik semata. Itu justru merugikan manusia dalam jangka panjang. Lail menatap wali kota. Semua penumpang terpilih telah dihubungi seminggu lalu. Evakuasi telah dilakukan. Mereka telah dikumpulkan di dekat lokasi pembangunan kapal tersebut. Tinggal seminggu lagi kapal itu berangkat. Jika malam ini kita masih duduk berdua di sini, itu berarti kita tidak termasuk di dalamnya, Lail. Wali kota tersenyum getir. Lail terdiam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Aku menghabiskan puluhan tahun mengabdi untuk kota kita. Tidak masalah namaku tidak termasuk dalam daftar penumpang. Jika aku memiliki tiket itu, aku bahkan bersedia memberikannya ke orang lain, termasuk istriku. Dia bahkan bersumpah tidak akan menerima tiket itu. Dia akan memprioritaskan orang lain. Sayangnya, namanya juga tidak ada. Wali kota terdiam lagi, suaranya serak. Tapi, wali kota mengusap pelipis. Esok memiliki 2 tiket. Mata Lail membesar. Esok, 2 tiket. 1 tiket dia peroleh atas jasa-jasanya membangun kapal itu. Dan dia memang harus berangkat, karena hanya dia yang bisa menangani jika kapal mengalami masalah di angkasa sana. 1 tiket lagi dia peroleh dari mesin pencacah. Nama esok keluar. Dia belum memberitahu siapapun soal 2 tiket itu. Aku tahu karena aku punya akses melihat daftar nama. Lail meremas jemarinya. Dia juga baru tahu dari wali kota. Lail, izinkan orang tua ini memohon kepadamu. Wali kota memegang tangan Lail.
Wajah pahlawan kota itu terlihat lebih tua daripada usianya. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu, esok akan menggunakan 1 tiket lagi untukmu. Dia sangat menyayangimu, Lail. Tapi izinkan orang tua ini memohon. Bisakah kamu meminta esok agar memberikan tiket itu kepada Claudia, anak sematawayangku? Aku, istriku, kami tidak akan pernah sanggup menyaksikan Claudia harus tinggal di permukaan bumi, menunggu musim panas, membunuh semua orang. Hanya Claudia satu-satunya putri yang kami miliki, satu-satunya harta paling berharga. Tenda itu lengang, menyisakan Lail yang duduk membeku. Ruangan berukuran 4x4 meter persegi dengan lantai pualam itu juga lengang. Elijah menutup mulut dengan telapak tangan. Dia hampir berseru. Apakah 4 kapal raksasa itu akan berangkat 1 jam lagi? Elijah bertanya, melihat sudut atas layar tabletnya. Sekarang pukul 6 pagi. Di luar sana matahari telah terang. Langit biru terlihat sejauh mata memandang. Gadis di atas sofa hijau mengangguk. Apakah musim panas ekstrim akan benar-benar datang? Gadis di depannya sekali lagi mengangguk. Tidak sekarang, tapi 5-10 tahun lagi. Elijah meremas jemarinya. Ini sangat menyedihkan. Kabar yang amat buruk. Ya Tuhan, hanya 10.000 orang yang bisa diselamatkan. Itu berarti namaku juga tidak ada di sana. Gadis di atas sofa hijau menatap lantai pualam. Apakah Claudia menjadi salah satu penumpang kapal itu pagi ini? Elijah bertanya, tidak sabaran. Sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.